Assalamualaikum Sobat Angler Nusantara, ketemu lagi di channel gua Lucky Su, hobinya Lucky. Nah, untuk video kali ini gua mau ngelepas kegabutan sebenarnya teman-teman. Jadi rencananya malam ini gua mau berangkat ke trip, cuman cuacanya gak mendukung. Jadi akhirnya malam ini mungkin gua mau sedikit nge-review salah satu peranti gua ya. Nah, ini dia teman-teman piranti guanya. Jadi piranti gua ini rencananya gua mau unboxing, cuman gua penasaran, jadi gua minggu kemarin gua coba bawa trip dulu, gua asinin dulu biar ketahuan dulu hasilnya ya. Jadi ini piranti gua real Daiwa Repros RR-LT 6000H ya. Gua belum lama sih teman-teman di reel ini, sekitar 3 minggu yang lalu di salah satu toko online yang ada di Indonesia, dan gua dapatnya ini dia teman-teman, Daiwa seri made in Vietnam ya. Gua dapatnya yang made in Vietnam, jadi yang bukan yang made in Jepang ya teman-teman, di made in Vietnam. Nah, untuk warnanya warna merah dipadu, di sini ada silver ya, warna ada silver di bagian kanan juga ada silver. Nah, ini ada sedikit di sini ada warna hitam di bagian spoolnya ini warna hitam. Nah, di bagian depannya ciri khas Daiwa ya teman-teman, ada warna list merah, listnya hitam. Nah, depannya ada warna silver ya teman-teman, untuk ciri khas Daiwanya. Nah, gua mungkin coba review dari tuasnya ini untuk dudukan ke rootnya ya. Bentuknya mana elegan. Ini terbuat dari besi ya teman-teman, dari besi. Nah, ini untuk handle-nya belum power handle teman-teman ya. Untuk handle-nya belum power handle, jadi di sininya masih ada knob buat ngunci maupun los ya. Jadi kalau yang udah power handle dia gak bisa berputar ke belakang teman-teman ya. Nah, ini untuk yang biasa, jadi kita masih, kalau ininya kunci ininya kita buka ya, jadi kita bisa mutar ke belakang ya. Tapi kalau untuk yang power handle, nah ini dia gak bisa ke belakang ya. Jadi cuma satu arah teman-teman. Nah, untuk di bagian pegangan karetnya ini ada karet agak keras ya untuk pegangannya, dan ada listnya di sini, list silver ya. Ada list silver pegangannya, jadi cukup enak lah digenggamnya, nyaman ya. Untuk bagian handle-nya untuk nyaman pegangnya. Nah, untuk di bagian putarannya, knob-nya ini tampilannya gahar ya teman-teman, ciri khas Daiwa ya sebenarnya sini. Jadi kalau untuk yang lain biasanya polos ya, untuk Daiwa ininya ada gahar teman-teman ya. Ini yang gua suka dari Daiwa. Nah, untuk di bagian besi ininya dia agak kecil teman-teman ya, ini kecil. Bundaran ininya kecil, jadi
lingkarannya dimensinya kecil ya. Nah, tapi untuk tempat keluarnya PE maupun kalau enggak senarnya ini udah ada ringnya ya teman-teman, jadi dia bisa muter. Jadi walaupun pakai PE ininya nggak bakalan kemakan karena dia muter. Jadi begitu keluar PE maupun senar, nah dia itu ikut muter, jadi nggak kemakan ya teman-teman. Nah, itu untuk di bagian besi penghalang senarnya ya. Terus nah ini di bagian spoolnya ya. Di bagian spoolnya ini ada nah ini ada logo Daiwa-nya ya. Buat semuanya ada logo Daiwa-nya. Terus ada serinya teman ya. Jadi untuk modelnya, jadi Repros RR LT 6000H. Nah, terus di sini ada bagian keterangan buat kapasitas lens ya, kapasitas lensnya. Jadi untuk jadi teman-teman kalau yang mau pakai nilon, kalau nggak senar yang biasa, jadi untuk 25 lb, kalau enggak 0,40 mm, jadi maksimal daya tampungnya 150 meter teman-teman ya, kalau enggak 160 yard. Nah, tapi kalau yang teman-teman biasanya kalau buat di laut itu kita biasanya pakai PE ya teman-teman. Nah, ini untuk kapasitas PE-nya yang size 2,5, kalau enggak diameternya 0,22 mm, dia bisa nampung 300 meter teman-teman ya, bisa nampung 300 meter. Ini tuh untuk bagian spoolnya, kapasitas lensnya. Nah, kita coba untuk dragnya ya teman-teman. Untuk dragnya teman-teman bisa dengar. Inilah salah satu ciri khas Daiwa juga teman-teman. Cuman dia nggak terlalu kencang ya suaranya teman-teman. Jadi kalau untuk reel-reel merek lain suaranya kencang, tapi untuk Daiwa ya pelan ya, cuman ya suaranya gurih. Walaupun suaranya pelan tapi gurih kedengarannya itu teman-teman. Nah, kita coba bongkar untuk isi dalam spoolnya. Nah, ini teman-teman untuk tutup spoolnya ini udah ada karetnya di sini seperti itu. Jadi air itu gak bakalan masuk ke sini ya teman-teman. Mungkin kecipratan, kalau enggak mungkin ininya jebur kena air, jadi airnya nggak bakalan masuk teman-teman. Cuman ya kelemahannya itu kalau sampai sempat kita bongkar, nah ini kan udah presan dari pabrik Daiwanya ya teman-teman. Jadi kalau udah kita bongkar, ini udah gak bakalan bisa kepasang utuh lagi teman-teman. Nggak bisa kita pasang lagi ya untuk pelindung karetnya ini udah. Nah, karena ini udah dari pabrikan dari Daiwa. Jadi kalau teman-teman habis mancing, kalau bersihin ya nggak usah dibongkar teman-teman ya. Jadi cukup di lap aja, dibersihin ya untuk pendalamannya. Ya, ini untuk spoolnya. Nah, ini kalau Daiwa ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada semacam sepi di sini, dan untuk bautnya ini udah
tembaga ya, anti karat ya teman-teman ya. Kuningan ya, ini Kuningan di anti karat ya. Di sini juga ada sepi juga, jadi air itu gak bakalan masuk ke dalam sini ya teman-teman. Ini itu yang lebihnya yang bisa gua. Nah kemarin gua udah coba asinin reelnya dan hasilnya sih maksimal teman-teman, hasilnya maksimal. Kemarin gua strike yang angkat ikan sekitar 6-8 kilo. Nah, dia masih bisa bawa landing ikan dengan mulus ya teman-teman. Mungkin yang penasaran bisa dilihat di video gua yang sebelumnya ya. Video gua sebelumnya. Cuman ya kelemahannya itu teman-teman, karena bunyi dragnya ini pelan ya, nggak begitu kencang, jadi sensasinya kurang teman-teman ya, sensasinya kurang. Nah itu mungkin agak sedikit kelemahannya, sensasinya kurang. Terus nah sedikit lagi yang gua mungkin entah itu punya gua atau mungkin teman-teman juga yang udah punya Daiwa seri ini untuk kapasitas braidnya di sininya kan udah tertera ukuran 2,5, mampu nampung 300 meter ya teman-teman. Nah kemarin gua coba isi PE ini yang size-nya 2,5. Nah itu nggak muat teman-teman. Dia cuma mampu nampung sekitar 180 meteran lah, kurang lebih 180 meteran. Nah, entah itu hanya reel yang punya gua, kalau enggak mungkin yang punya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang udah punya reel Daiwa ini tolong di komen ya teman-teman, apakah emang daya tampungnya segitu, apakah hanya punya gua yang daya tampungnya segitu. Itu mungkin kelemahannya. Untuk overall gua suka teman-teman ya, untuk jaringannya udah smooth. Nah dan kemarin gua udah coba karena ini untuk ukuran 6000, jadi di kelas 6000 ini kelas menengah ya teman-teman. Jadi untuk kita bawa teknik jigging ini nyaman teman-teman ya. Jigging maupun di kita untuk popping ini nyaman teman-teman, karena ini enggak terlalu berat. Kalau nggak salah dia mempunyai bobotnya itu di bawah 500 gram ya teman-teman. Ini enggak terlalu berat, jadi kita walaupun jigging, popping maupun casting itu nggak banyak menguras tenaga ya teman-teman. Kemarin gua udah coba, nyaman untuk dibawa keranti menengah ini. Cuman mungkin kalau dibawa buat trolling, kemarin gua agak coba buat trolling karena terlalu beresiko ya. Ini mungkin terlalu kecil kalau untuk dibuat pakai buat teknik trolling ya teman-teman. Tapi kalau untuk casting maupun jigging ini udah nyaman, enak teman-teman, nggak terlalu capek ya, karena ini bobotnya nggak terlalu berat ya, di bawah 500 gram kalau nggak salah di keterangannya itu. Mungkin itu aja yang bisa gua review. Jadi buat teman-teman silakan komen, mungkin dari gua mungkin ada yang kurang untuk reviewnya ya. Jadi untuk teman-teman juga yang mau mencoba pakai piranti ini cukup memuaskan lah, jadi enggak minusnya sedikit, nyaman, enak ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Ini untuk tampilannya cukup elegan ya. Sangar, warnanya merah,
masih ada silvernya, sedikit ada olesan hitam ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja review dari gua. Jangan lupa like dan subscribe buat teman-teman yang baru bergabung di channel gua, dan untuk loncengnya juga ditekan supaya nanti ada notifikasi di video-video gua berikutnya. Mungkin itu aja. Salam strike, Lucky Su, hobinya laki.